Jadi gini, gue lagi mikir. Zaman sekarang, semua hal kayaknya ada embel-embel pintar. Ada HP pintar, TV pintar, bahkan kulkas pintar yang bisa ngingetin kapan susu gue kedaluarsa. Nah ternyata, dunia motor juga ikutan jadi pintar. Motor-motor keluaran terbaru itu isinya bukan cuma mesin sama baut doang, tapi udah ada komputernya. Komputer ini yang bikin motor bisa lebih irit, lebih aman, dan lebih canggih. Gue jadi kepikiran, gimana nasib anak-anak SMK jurusan teknik sepeda motor atau TSM? Apa, mereka cuma bakal belajar cara ganti oli sama ngencengin rantai doang? Padahal, dunia di luar sana udah lari kencang banget bro. Terus, ada istilah keren namanya deep learning. Dengerinnya aja udah bikin pusing, kayak lagi dengerin penjelasan rumit dari gebetan soal kenapa dia tiba-tiba ngejauh. Padahal, simpelnya gini. Deep learning itu cara kita ngajarin komputer buat mikir dan belajar kayak manusia. Tapi jauh lebih cepat. Komputer dikasih banyak banget contoh. Misalnya ribuan foto busi motor yang bagus dan yang jelek. Lama-lama, komputer itu jadi bisa bedain sendiri, mana busi yang udah harus pensiun, dan mana yang masih oke punya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini teknologi yang bikin mekanik masa depan jadi kayak punya kekuatan super. Nah, kenapa ini penting banget buat anak TSM? Begini ceritanya. Dulu, jadi mekanik handal itu butuh pengalaman bertahun-tahun. Mesti dengerin ribuan suara mesin aneh buat tahu mana yang rusak. Mesti lihat ribuan komponen buat hafal mana yang aus. Sekarang, pengalaman bertahun-tahun itu bisa dimasukin ke dalam sebuah aplikasi di HP atau laptop. Jadi, mekanik pemula pun bisa dapat bantuan dari mekanik senior berbentuk AI. Ini bukan berarti peran mekanik jadi nggak penting. Justru sebaliknya. Mekanik masa depan itu tugasnya bukan cuma muter baut, tapi juga jadi operator teknologi canggih ini. Bayangin aja, lo lulus dari TSM, bukan cuma bawa ijazah dan kunci T. Tapi lo juga bisa bilang ke HRD, saya bisa bikin sistem deteksi kerusakan mesin pakai kamera HAPA. Wah, auto diterima jadi kepala mekanik kayaknya. Ini kesempatan emas buat anak TSM biar nggak ketinggalan kereta. Industri otomotif modern itu butuh banget orang yang ngerti mesin sekaligus ngerti teknologi. Jadi kalau kelas TSM mulai belajar deep learning, itu sama aja kayak ngasih mereka peta menuju harta karun. Peta buat naklukin dunia kerja yang makin hari makin aneh dan kompetitif ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Gimana caranya bawa teknologi alien ini ke bengkel SMK, yang kadang lantainya masih becek kena oli? Tenang, nggak sesusah itu kok. Jurus pertama adalah diagnosis pakai kamera HP atau computer vision. Coba bayangin, daripada pusing-pusing liatin kampas rem, tinggal foto aja pakai HP. Nanti ada aplikasi yang langsung ngasih tahu bro, kampas rem lo udah tipis banget, tinggal 20%, mending ganti sebelum nyium bumper angkot. Aplikasi ini bisa dibuat dengan ngajarin komputer ribuan gambar kampas rem dari berbagai kondisi. Praktis banget kan? Jurus kedua namanya prediksi perawatan, atau predictive maintenance. Ini lebih keren lagi. Jadi sistemnya bukan nunggu motor rusak baru dibenerin. Sistem ini bakal ngumpulin data dari motor, misalnya dari jarak tempuh, gaya berkendara, sampai kondisi jalan yang sering dilewatin. Terus, si AI bakal ngasih prediksi. Oke, berdasarkan data lo, kemungkinan besar V-belt lo bakal putus dalam 500 km lagi. Ini kayak punya peramal pribadi buat motor kita. Siswa TSM bisa belajar bikin sistem sederhana ini pakai data service dari bengkel sekolah. Mereka jadi belajar pola, bukan cuma belajar ganti onderdil. Jurus ketiga adalah chatbot asisten mekanik. Kadang, mekanik baru suka bingung atau lupa langkah-langkah servis yang benar. Nah, daripada nanya senior melulu yang mungkin lagi sibuk, mereka bisa nanya ke chatbot. Tinggal ketik, cara setel klep motor Beat FI gimana ya? Nanti si chatbot bakal jawab langkah demi langkah, lengkap sama gambar atau video. Ini kayak punya buku manual sakti yang bisa diajak ngobrol. Bikinnya juga nggak serumit yang dibayangkan. Ada banyak platform buat bikin chatbot sederhana tanpa perlu jago coding. Terakhir, ada jurus pamungkas Augmented Reality atau AR buat panduan perbaikan. Ini kayak di film Iron Man. Siswa bisa ngarahin kamera tablet atau HP ke mesin motor, terus di layar bakal muncul panah-panah virtual yang nunjukin baut mana yang harus dibuka, komponen apa yang harus dilepas, dan urutannya gimana. Jadi, nggak ada lagi cerita salah bongkar, atau ada baut sisa pas selesai masang. Ini bikin proses belajar jadi super interaktif dan ngurangin risiko kesalahan. Siswa jadi bisa latihan bongkar pasang mesin berkali-kali secara virtual, sebelum nyentuh mesin aslinya.
Tapi kan, Bang, buat belajar deep learning butuh komputer dewa sama skill coding tingkat naga. Gue sering denger keluhan kayak gitu. Emang kedengarannya serem sih. Tapi tenang, memulai itu nggak harus langsung sempurna. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan alat yang udah ada. Misalnya, proyek pertama yang bisa dikerjain adalah klasifikasi kondisi busi. Modalnya cuma HP buat motoin banyak busi bekas di bengkel. Kumpulin foto busi yang masih bagus, yang udah item, yang basah oli, terus kasih label. Setelah foto-fotonya terkumpul, gimana cara ngajarin komputernya? Nggak perlu langsung beli laptop gaming seharga motor. Sekarang banyak banget platform online gratisan, kayak Google Colab atau Kaggle. Platform ini ngasih kita akses ke komputer canggih di cloud buat latihan. Jadi siswa bisa upload foto-foto busi tadi dan pakai tools yang udah disediain di sana buat bikin model AI sederhana. Ada banyak banget tutorial di YouTube yang ngajarin langkah-langkahnya. Intinya, yang penting itu logika berpikirnya, bukan cuma soal jago ngetik kode. Proyek lain yang gak kalah seru adalah bikin pendeteksi suara mesin abnormal. Modelnya, lagi-lagi cuma HP. Siswa bisa rekam suara berbagai macam mesin motor di bengkel. Rekam suara mesin yang normal, yang suaranya ngelitik, yang kasar, atau yang ada bunyi aneh lainnya. Kumpulan suara ini disebut dataset. Sama seperti proyek foto busi, dataset suara ini kemudian bisa diupload ke platform online dan dilatih untuk mengenali pola suara. Hasilnya, sebuah program sederhana yang bisa nebak masalah motor cuma dari suaranya. Keren kan? Kuncinya adalah kolaborasi dan kreativitas. Guru bisa membagi siswa jadi beberapa kelompok kecil. Ada kelompok yang tugasnya ngumpulin data, yaitu motoin komponen atau rekam suara. Ada kelompok yang fokus cari tutorial dan coba-coba di platform online. Ada juga yang tugasnya presentasi hasil temuan mereka. Dengan cara ini, beban jadi lebih ringan dan semua siswa bisa ikut belajar sesuai minatnya. Nggak semua harus jadi coder handal, tapi semua jadi paham konsep dan cara kerja teknologi ini di dunia nyata. Yang penting itu mulai, bukan nunggu sempurna. Sekarang, kita sampai di pertanyaan paling penting. Terus, untungnya buat gua apa? Jawabannya simple. Biar lo jadi lulusan TSM yang beda dari yang lain. Bayangin ada 2 lulusan TSM ngelamar kerja. Yang satu CV-nya isinya cuma bisa servis karburator dan ganti ban. Yang satu lagi, selain bisa itu semua, dia juga nulis di CV-nya. Pernah membuat proyek deteksi kerusakan kampas rem menggunakan computer vision. Kira-kira, perusahaan otomotif besar bakal lebih tertarik sama yang mana? Jelas yang kedua. Dong, dia kelihatan lebih siap menghadapi masa depan. Lulusan yang ngerti deep learning itu punya nilai jual yang jauh lebih tinggi. Mereka bukan lagi dilihat sebagai sekadar tukang atau pekerja kasar, tapi sebagai teknisi ahli yang paham teknologi. Mereka bisa ngasih solusi yang lebih cerdas dan efisien di bengkel. Misalnya, daripada ngecek ratusan motor satu persatu secara manual, dia bisa usul untuk pakai sistem prediksi perawatan. Ini bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga kerja buat perusahaan. Bos mana yang nggak seneng punya karyawan yang bisa bikin untung perusahaan nambah? Selain itu, pintu karirnya juga jadi lebih lebar. Lulusan TSM yang melek AI, nggak cuma bisa kerja di bengkel resmi. Mereka bisa masuk ke tim riset dan pengembangan, atau R&D di pabrikan motor. Mereka bisa jadi konsultan teknologi buat bengkel-bengkel lain. Bahkan, mereka bisa bikin startup teknologi otomotif sendiri. Peluangnya jadi nggak terbatas. Pengetahuan soal mesin motor yang mereka punya jadi fondasi yang kuat, dan pengetahuan soal deep learning jadi senjata rahasia yang bikin mereka unggul dimanapun. Jadi, langkah pertama yang bisa diambil kelas TSM adalah, jangan takut. Mulai dari yang kecil. Adakan satu sesi pengenalan AI yang seru dan gak bikin ngantuk. Undang praktisi atau tonton video-video inspiratif. Setelah itu, coba bikin satu proyek kelompok sederhana kayak yang gue ceritain tadi. Gagal itu biasa. Yang penting, coba dulu. Karena di era sekarang, lulusan yang paling dicari bukanlah yang paling hafal buku manual, tapi yang paling cepat belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Dan deep learning adalah salah satu hal baru yang paling penting di dunia otomotif saat ini.